Hai, saya Asli Jalena Milenistilewe dengan NIM 220611020362, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, akan memaparkan materi tentang perkembangan manajemen dalam konteks global. Yang pertama adalah lingkungan organisasi eksternal dan internal. Lingkungan internal adalah lingkungan yang berasal dari dalam organisasi. Unsur-unsur lingkungan internal adalah 1. Karyawan, 2. Manajemen, 3. Pemegang saham dan direksi, 4. Modul peralatan fisik. Lingkungan eksternal adalah lingkungan yang berasal dari luar organisasi atau semua elemen di luar organisasi yang relevan untuk operasi. Lingkungan eksternal dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, lingkungan khusus. Lingkungan khusus terdiri dari konsumen, pemasok, pesaing, juga kelompok kepentingan. Lingkungan khusus dapat mempengaruhi organisasi untuk berubah, namun kemajuan teknologi juga dapat mengakibatkan pihak yang ingin mengambil keuntungan dalam hal pribadi, seperti pembobolan kartu kredit. Lingkungan umum. Elemen lingkungan umum meliputi sosial budaya, ekonomi, politik, dan teknologi. Yang pertama ada variabel sosial, kedua variabel ekonomi, ketiga variabel politik, dan keempat variabel teknologi. Selanjutnya ada strategi menghadapi lingkungan. Yang mempengaruhi lingkungan adalah 1. Mempengaruhi lingkungan khusus, misalnya menggunakan promosi dan iklan untuk mempengaruhi konsumen. 2. Monitor lingkungan umum, misalnya mengamati perubahan variabel demografi, sosial, dan ekonomi. 3. Menyesuaikan diri terhadap lingkungan, misalnya mengubah desain organisasi agar sesuai dengan lingkungannya. Selanjutnya ada tantangan manajemen di era global. Pertama ada revolusi industri. Ada 3 faktor yang saling terkait dalam revolusi industri, yaitu 1. Digitalisasi dan interaksi ekonomi dengan teknik sederhana menuju jaringan ekonomi dengan teknik kompleks. Yang kedua, digitalitas produk dan layanan. Yang ketiga, model pasar baru. Digitalisasi manufaktur yang didorong oleh 4 faktor, yaitu 1. Faktor peningkatan volume data, kekuatan komputasi, dan konektivitas. 2. Munculnya analitis, kemampuan, kecerdasan bisnis. Yang ketiga, terjadi bentuk interaksi antar manusia dengan mesin. Yang keempat, perbaikan instruksi transfer digital ke dunia fisik seperti robotika dan 3G printing. Kemudian ada yang menyebutkan dalam mengimplementasikan industri pada komponen tenaga kerja atau labor harus memenuhi beberapa syarat, yaitu 1. Kolaborasi manusia dengan robot. Kedua, kontrol dan kendali jarak jauh. Yang ketiga, manajemen kinerja dan digital.
Yang keempat, otomatis pengetahuan kerja. Survei penelitian. Ada 3 aspek penting yang harus diperhatikan dalam 3 aspek penelitian dalam HRD, yaitu kedisiplinan karyawan, sikap karyawan dalam bekerja, dan yang ketiga, keterampilan dan kemampuan dalam bekerja. Dalam hal ini, ada yang disebut dengan on-the-job training dan off-the-job training. On-the-job training dibagi menjadi 6 macam, sedangkan off-the-job training dibagi menjadi 13 macam. Kemudian, ada 3 analisa yang harus diperhatikan perusahaan, yaitu analisa perusahaan, analisa kualifikasi karyawan, dan analisa kinerja karyawan. Selanjutnya, kita masuk pada materi manajemen dalam konteks multikultural. Pemahaman tentang multikulturalisme adalah tentang kebudayaan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh kelompok atau orang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Wujud budaya sendiri meliputi banyak hal, dari bahasa, perilaku, hubungan ilmu budaya dengan manajemen. Manajemen sendiri, baik dalam bahasa asing maupun bahasa Indonesia, masih memiliki definisi yang beragam. Dan apakah manajemen tersebut terpengaruh oleh budaya itu sendiri? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat definisi manajemen menurut Mary Parker Violet. Dan dari definisi ini tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa seni berbahasa dan berkomunikasi dan tingkah laku yang mana adalah wujud budaya yang sangat berperan dalam komunikasi, dan juga tingkah laku yang mana adalah wujud budaya yang sangat berperan besar pada bidang manajemen. Semakin baik kita mengerti budaya atau kelompok tersebut, semakin maksimal juga tujuan manajemen pada kelompok itu sendiri tercapai. Dengan penjelasan tersebut, maka jelaslah bahwa budaya sendiri sangat berpengaruh pada manajemen. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat terlepas dari ilmu budaya dan kegiatan manajemen yang ada di sekitarnya. Semua itu dapat membuat kita bertindak, bertingkah laku, dan berpikir sesuai dengan penjelasan di atas. Sebuah komponen budaya tersebut dapat mempengaruhi apa yang terdiri dari minat pribadi, kemampuan, rasa empati, serta percaya agar dapat menuntun kita untuk mengolah informasi dengan baik dan benar. Sekian dan terima kasih. Serta mampu juga menerapkan nilai-nilai keanekaragaman dalam memahami dan menghargai keberadaan para pemeluk agama dan kepercayaan lain. Pengaruh kebudayaan terhadap manajemen dan perusahaan. Pada dasarnya, sebuah perubahan akan membawakan sesuatu yang baru dan bisa saja meninggalkan sesuatu yang lama. Dalam dunia kerja, hal tersebut merupakan hal yang esensial. Memiliki strategi yang terkini dalam pola kerja demi mencapai suatu visi dan misi sebuah perusahaan. Seperti yang kita ketahui, budaya merupakan sesuatu hal yang sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun dan terus-menerus, yang kemudian hal itu diyakini dan kemungkinan kecil dapat merubah suatu perusahaan atau digantikan dengan yang baru. Bahkan mereka yang berusaha menggantikannya akan dianggap melanggar peraturan
yang sudah ada. Konsep multikulturalisme dan persebarannya. Konsep multikulturalisme tidaklah dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman secara suku bangsa atau kebudayaan suku bangsa yang menjadi keanekaragaman secara suku bangsa dalam masyarakat majemuk. Karena multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dan kesederajatan. Untuk memahami multikulturalisme diperlukan landasan pengetahuan berupa bangunan konsep-konsep yang relevan dengan dan mendukung keberadaan serta berfungsinya multikulturalisme dalam kehidupan manusia. Upaya yang dapat dilakukan berdasarkan ideologi multikulturalisme atau Bhinneka Tunggal Ika, multikultural yang melandasi corak struktur masyarakat Indonesia pada tingkat nasional dan lokal. Bila pengguliran proses-proses reformasi yang terpusat pada terbentuknya masyarakat multikultural Indonesia itu berhasil, maka tahap berikutnya adalah mengisi struktur-struktur atau pranata dan organisasi sosial yang tercakup dalam masyarakat Indonesia. Isi dari struktur atau pranata sosial tersebut mencakup reformasi dan pembenahan dalam kebudayaan yang ada dan dalam nilai-nilai budaya, etos, etika, dan juga pembenahan dalam hukum dan penegakan bagi keadilan. Tujuan dari ilmu budaya adalah 1. Mengusahakan kepekaan mahasiswa terhadap lingkungan budaya sehingga mereka lebih mudah untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, terutama untuk kepentingan profesi mereka. Yang kedua, memperluas pandangan mereka tentang masalah kemanusiaan dan budaya serta mengembangkan daya kritis terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut kedua hal tersebut. Yang ketiga, lebih tanggap dan memiliki penglihatan yang lebih jelas demi memikirkan lebih mendalam dan serta mampu menghargai budaya yang ada di sekitarnya. 4. Diharapkan mahasiswa dapat ikut dalam pengembangan kebudayaan bangsa serta melestarikan budaya nenek moyang dalam nilai luhur. Yang kelima, mahasiswa agar lebih mendalam dirinya sendiri sebagai manusia maupun orang lain yang sebelumnya lebih dikenal dari luar saja, misalnya pemikiran dan perasaannya. Yang keenam, mahasiswa perlu mengenal perilaku diri sendiri maupun orang lain sebagai bentuk bekal penting untuk pergaulan hidup. Yang ketujuh, mahasiswa perlu bersikap luwes dalam pergaulan serta mendalami dan memahami perasaan manusia serta tahu masalah dan perilaku manusia. Yang ke-8, mahasiswa mampu tanggap terhadap hasil budaya manusia lebih secara mendalam sehingga lebih intens terhadap masalah-masalah pemikiran, perasaan, serta perilaku manusia dan ketentuan menciptakannya. Yang ke-9, kesadaran akan pola-pola yang dianut serta bagaimana hubungan nilai-nilai untuk dirinya sendiri. Yang ke-10, kerelaan memikirkan kembali dengan hati terbuka nilai-nilai yang dapat dianut untuk mengetahui apakah secara berdiri sendiri dapat membenarkan nilai-nilai tersebut untuk dirinya. Pengertian manajemen dalam multikultural. Manajemen dalam multikultural adalah penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam pengelolaan yang berwawasan multikultural agar lebih efektif dan efisien,
sehingga pengelolaan yang berwawasan itu dapat mengajak organisasi menghasilkan output yang tidak hanya cakap sesuai disiplin ilmu yang ditekuni, tetapi juga mampu menerapkan nilai-nilai hubungan ilmu budaya dengan manajemen. Manajemen sendiri, baik dalam bahasa asing maupun bahasa Indonesia, masih memiliki definisi yang beragam. Dan apakah manajemen tersebut terpengaruh oleh budaya itu sendiri? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat definisi manajemen menurut Mary Praker Violet. Dan dari definisi ini tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa seni berbahasa dan berkomunikasi dan tingkah laku yang mana adalah wujud budaya yang sangat berperan dalam komunikasi, dan juga tingkah laku yang mana adalah wujud budaya yang sangat berperan besar pada bidang manajemen. Semakin baik kita mengerti budaya atau kelompok tersebut, semakin maksimal juga tujuan manajemen pada kelompok itu sendiri tercapai. Dengan penjelasan tersebut, maka jelaslah bahwa budaya sendiri sangat berpengaruh pada manajemen. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat terlepas dari ilmu budaya dan kegiatan manajemen yang ada di sekitarnya. Semua itu dapat membuat kita bertindak, bertingkah laku, dan berpikir sesuai dengan penjelasan di atas. Sebuah komponen budaya tersebut dapat mempengaruhi apa yang terdiri dari minat pribadi, kemampuan, rasa empati, serta percaya agar dapat menuntun kita untuk mengolah informasi dengan baik dan benar. Sekian dan terima kasih.